Shalom sahabat YouTuber, bagi kalian yang mungkin punya stok putih telur yang melimpah karena barusan selesai membuat kue kering untuk Natalan, yuk kita bikin bolu zebra atau zebra cake yang terbuat dari putih telur yang teksturnya empuk, lembut, dan moist. Dan kalian bisa lihat motifnya sangat cantik dan berpori halus. Dan kue ini paling enak bila dinikmati pada keesokan harinya, karena teksturnya lebih moist dan rasanya lebih enak. Yuk kita langsung pada cara membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah untuk mencampur bahan keringnya terlebih dahulu, yaitu tepung terigu, susu bubuk, dan juga tepung maizena. Kemudian bahan-bahan ini kita saring dan aduk rata, lalu disisihkan. Kita siapkan loyang atau wadah untuk mengocok putih telur. Usahakan wadah yang digunakan dicuci dengan air panas terlebih dahulu, karena putih telur rawan terhadap minyak. Jadi wadah yang digunakan benar-benar bersih dan bebas dari minyak. Kemudian kocok putih telur ini sampai berbuih banyak, sekitar 1 menit. Tambahkan larutan cuka sebanyak 2-3 tetes. Tetapi bila kalian pastikan putih telurnya masih bagus, larutan cukanya bisa di skip. Dan tambahkan juga SP atau emulsifier sebanyak 1 sendok teh. Kemudian di mixer kembali dengan speed yang rendah dan perlahan-lahan dinaikkan sampai speed yang tinggi sekitar 3 menitan. Kemudian masukkan gula pasir, tetapi dimasukkan secara bertahap. Di sini saya memasukkan gula pasir sebanyak 3 tahap. Dan setiap tahap kurang lebih 3 menit. Baru kemudian ditambahkan dan sampai gulanya habis. Saat gula pasir dimasukkan, kocok putih telur dengan speed yang tinggi. Dan lama pengocokan untuk putih telur ini selama kurang lebih 15 menit. Dan kocok putih telur ini sampai putih, kental, dan mengembang. Dan konsistensi adonannya seperti ini. Bila dijatuhkan tidak kaku. Masukkan vanili cair sebanyak 1 sendok teh. Seharusnya dimasukkan bersamaan dengan SP, tetapi tadi saya lupa. Masukkan juga bahan kering, tetapi dimasukkan secara bertahap sambil adonan diaduk dengan spatula. Sebenarnya untuk pencampuran tepung atau bahan kering ini bisa langsung menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Tetapi karena saya takut berhamburan, jadi saya menggunakan spatula dulu, nanti pada saat terakhir selesai dituang semua, baru saya akan mixer sekitar 2 menit. Setelah bahan kering selesai dimasukkan dan dicampur rata, selanjutnya adonan akan saya mixer dengan kecepatan rendah selama 2 menit. Sekarang saya akan masukkan butter atau margarin yang telah dicairkan. Di sini saya menggunakan butter dan margarin yang dimix. 100 gram butter dan juga 100 gram margarin. Bila kalian suka full butter bisa, atau juga full margarin bisa. Kali ini saya tidak langsung memasukkan butter atau margarin cair ke dalam adonan, tetapi saya menggunakan metode pancing, yaitu mengambil sedikit adonan lalu kemudian menambahkan ke dalam margarin atau butter cair, kemudian diaduk. Dan kemudian campuran ini akan saya masukkan ke dalam adonan putih telur. Dan selanjutnya adonan akan saya aduk dengan menggunakan spatula. Aduk adonan merata sampai ke bagian dasar dan pastikan tidak ada margarin atau butter cair yang mengendap di bagian bawah supaya kue tidak bantet.
Setelah adonan tercampur rata, adonan akan saya bagi dua. Sebagian adonan akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning atau oranye. Sebagian lagi akan saya tambahkan bubuk coklat dan juga pasta coklat secukupnya. Sambil adonan disiapkan, oven sudah bisa dipanaskan. Setelah adonan selesai disiapkan, adonan akan kita tuang ke dalam cetakan kue. Loyang yang saya gunakan berdiameter 20 cm yang telah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya saya akan menuang adonan ke dalam cetakan berselang-seling seperti ini. Untuk setiap warna saya menggunakan takaran 2,5 centong sayur, tetapi balik lagi sesuai selera. Yang pasti intinya harus konsisten, setiap warna harus sama takarannya, biar hasilnya cantik dan rapi. Setelah adonan selesai dimasukkan dalam cetakan, hentakan beberapa kali adonan sebelum dipanggang. Untuk oven tangkring, panggang di rak bawah dengan api sedang. Oven tangkring, lamanya pemanggangan berbeda-beda sesuai dengan oven masing-masing. Bisa 50 menit ataupun lebih, jadi bisa dites tusuk. Bila sudah matang, maka kuenya bisa dipindahkan ke rak yang paling atas sekitar 10 menit, agar bagian atasnya kering dengan sempurna dan tidak lengket. Lalu setelah itu bisa dikeluarkan dari oven. Saat dikeluarkan dari oven, kuenya kelihatan montok banget, hampir tumpah. Jadi kue ini lebih pas jika menggunakan loyang ukuran 22 cm. Setelah kue selesai dipanggang, kue langsung kita keluarkan dari cetakan dan pindahkan ke wadah yang lain. Aroma dari butter serta margarinnya wangi banget. Teksturnya juga empuk lembut dan permukaannya mulus dan rapi. Tunggu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang baru kue ini bisa dipotong dan bisa dipotong sesuai selera. Tapi karena saya tidak sabaran, jadi kuenya saya potong masih dalam keadaan hangat. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan bila punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bisa kalian lihat motifnya juga cantik dan rapi. Walaupun menggunakan putih telur, tapi kue ini enak banget. Dan juga lembut. Apalagi di mix antara butter dan margarin. Jadi aroma wangi dari butter dan margarinnya beneran wangi dan enak banget. Dan kue ini recommended untuk dicoba. Dan sekarang kita lihat kuenya. Teksturnya empuk, lembut dan moist. Dan tentu saja enak.
Ini adalah kali pertama saya buat zebra cake dari putih telur. Dan rasanya wow, enak banget. Wangi dari butter dan margarinnya beneran enak banget. Dan juga teksturnya yang lembut, empuk, dan moist. Benar-benar recommended untuk kalian coba. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.